belum lulus, sudah belum bekerja. wisuda, sudah bekerja kan gitu. Itu Nah, ternyata kamu tuh saya kaum yang agak lain. Jumpa lagi dengan Kom TV. Di studio sudah hadir tamu kita saat ini, Saudara Wahid Arbi Sasmito, dia alumni Stikom Bandung yang sekarang sudah punya posisi yang hebat sebagai marketing Markom and event manager dan event manager di perusahaan Rabbani. Oke, itu kita mau bincang-bincang sama Arbi. Cerita soal kamu masuk ke Stikom tahun berapa? Oh iya. Motivasinya apa waktu itu? Kenapa terlempar gitu ke Stikom atau gimana gitu ya? Iya. Ya, hatur nuhun Pak Dedi. Assalamualaikum semuanya, teman-teman Kom TV yang lagi pada nonton juga. Sebenarnya waktu itu saya masuk di tahun 2008. Itu angkatan palsu ya Pak sebenarnya. Karena sebenarnya saya 2005. Saya pernah kuliah juga dulu, cuma memang saya memutuskan untuk gagal lah di situ akhirnya. Tidak lanjut di tempat yang lain. Ya, 2005. Nah, akhirnya saya pindah ke Bandung. Dan saya pingin dikomunikasi waktu itu memang. Karena memang saya pingin seneng warawiri, seneng fotografi, liputan segala macam. Nah, akhirnya orang tua saya menyarankan, ya udah, ini ada kampus yang fokus di komunikasi katanya gitu. Oh, dari orang tua? Dari orang tua awalnya, dari ibu. Nah, waktu itu saya udah nggak kepikiran buat sekolah di negeri ya. Sebelumnya kan saya memang di negeri. Tapi, aduh, kalau misalnya harus ikutan SPMB atau dulu zamannya apa ya, SPMB atau apa gitu namanya. Supermaru atau apa lagi. Udah gitu akhirnya ya udahlah, saya nggak ikutan. Akhirnya dikasih tahu lah, yaudah ada nih di Stikom, waktu itu kantornya masih di Lodaya. Di Lodaya 2008. Nah, pas masuk pindah ternyata di Suci. Nah, di sini wah, ini lebih representatif nih di sini nih kan. Kalau saya ngerasa gitu, dan ternyata di kampus itu 2008 saya masuk luar biasa gitu Pak. Maksudnya saya belum nemu nih kampus komunikasi yang benar-benar orang-orangnya tuh aktif komunikasi ya, friendly segala macam. Udah kerasa di situ tuh, saya bilang, wah ini pasti banyak ilmu-ilmu yang bisa saya dapat waktu itu. Apa kamu lihat misalnya materi kurikulumnya atau dosennya atau lingkungan? Yang paling pertama adalah lingkungan, Pak. Lingkungan. Di situ saya merasa cukup diterima di kalangan sebagai anak baru di sana. Lalu senior banyak ngajarin juga lingkungan, dan terutama mata kuliah yang fokus ke komunikasi gitu Pak. Kayak dulu ada komunikasi praktis, ada dasar-dasar komunikasi, udah gitu. Kita diajarkan PMAV, dasar-dasarnya juga. Tapi memang lebih ke praktek. Itu yang bikin saya, teorinya ada, prakteknya langsung ada. Nah, ini yang akhirnya mungkin kebentuk sama saya. Jadi selama di kampus dengan lingkungan yang mendukung, dan lingkungan senior juga mereka punya teorinya, mereka punya aplikasinya juga gitu Pak. Jadi yang membuat saya wah, saya bisa banyak belajar nih, baik di dalam kelas maupun di lingkungan kampus. Senior itu ngapain sih? Gitu. Dengan senior itu? Iya, peran senior di kampus itu sebenarnya pinter-pinter kita sih Pak. Pinter-pinter kita sebagai mahasiswa ya. Maksudnya kalau kita bisa berbaur sama mereka, kita punya banyak ilmu yang bermanfaat. Tapi ambil yang baiknya gitu. Nah, waktu itu memang senior-senior tuh rata-rata udah pada kerja. Walaupun ada yang udah di media, lalu di agensi segala macam lah banyak. Nah, akhirnya kan ke kitanya sebagai mahasiswa waktu itu, kayak punya banyak pilihan nih, mau mencontoh siapa, gitu kan. Yang contohnya di media ada, yang fokus di fotografi ada, yang fokus di belakang layar ada, semuanya. Jadi semuanya ada di provokator ada, tukang demo ada, segala macam ada gitu Pak. Jadi yang kita mau belajar sama yang mana nih, tinggal milih aja gitu. Dan peran-peran senior ya itu cukup membantu, karena saya ngerasa banyak belajar dari mereka gitu. Selain di dalam kelas, ya di luar kelas juga saya banyak belajar dari mereka gitu Pak. Kamu ngambil spesialisasi apa waktu
Di Istiqom. Zaman mahasiswa itu. Saya ngambil broadcast waktu itu, Pak. Broadcast. Jadi kan waktu itu di zaman saya mah ada PR, jurnalistik, sama broadcast. Nah, waktu itu saya ngambilnya yang broadcast. S1 yang broadcastnya, bukan yang D3-nya. Ambil broadcast di sana. Nah, saya harapannya sih memang saya pingin nanti jadi kerja di TV nasional sebenarnya harapannya gitu. Ya akhirnya selama di kampus mulai tuh ada yang ngajakin, yuk ikutan liputan, ikutan ini, belajar itu. Jadi sempat terseret itu di bawah Hampir. liputan. Tapi kuliah masih jalan, Pak, alhamdulillah. Kuliah masih jalan gitu lah. Ya, banyak juga dari alumni kita ini kan yang nggak selesai. Oh iya. Sehingga kan tagline kita ini, tagline Stikom itu belum lulus, belum Sudah belum bekerja. wisuda, sudah bekerja kan gitu. Nah, ternyata kamu tuh saya kaum yang agak lain. Saya alhamdulillah penganut yang udah wisuda sih, Pak, sebenarnya. Jadi penganut yang menyelesaikan kuliah di Stikom. Ya, karena gini, kalau sebenarnya itu tagline yang unik ya, Pak, waktu itu ya. Belum lulus udah bekerja, belum wisuda udah bekerja, itu tuh di kampus manapun senasional belum ada yang berani pasang tagline pasang itu. Yang saya tahu dulu ada baligo gede ya. Baligo gede belum lulus sudah bekerja. Wah, ini benar-benar mamprang nih, tapi memang benar, Pak. Maksudnya memang benar itu tuh penetrasi anak-anak Stikom itu di mana-mana luar biasa, di media nasional, media lokal, agensi nasional, agensi lokal, di brand nasional dan brand lokal itu luar biasa penetrasinya. Itu belum yang lulus, Pak. Yang lulus. Nah, waktu itu saya belum lulus di semester akhir, saya juga memilih untuk saya juga ikutan kerja, masuk ke beberapa media masa, diajakin sama teman-teman juga, teman-teman kampus, senior. Yuk gabung sini, ayo. Setelah selesai itu? Belum tuh, masih kuliah itu semester 6 atau semester 7 lah, menjelang skripsi. Saya karena saya punya niat, saya pengen lulus dulu nih. Karena saya udah gagal kuliah. Gue gagal kuliah sekali waktu itu. Nah, tapi akhirnya saya mencoba untuk memberanikan diri, kuliah jalan, kerja jalan, karena waktu itu memang butuh tambahan sih, Pak. Butuh tambahan. Survive. Iya, butuh survive ya kan. Apalagi kan saya tinggal di kampus dulu ya, tinggal dekat-dekat kampus juga. Akhirnya ya udah saya kuliah jalan di semester akhir dan kerja freelance udah gitu ke ikutan liputan beberapa media. Bahkan pas sambil skripsi itu saya di Cianjur Express waktu itu saya dapat tawaran sama teman senior juga, kampus juga, untuk mengisi posisi redaktur olahraga waktu itu di Cianjur Express, masih hari ininya Jawa Pos di Cianjur Express. Nah, sambil skripsi saya sambil ngeredakturin tuh, Pak, waktu itu, Pak. Nah, semester akhir tuh. Nah, akhirnya saya beres sidang sama Bapak, makanya saya bolak-balik tuh Bandung Cianjur. Nah, pas beres wisuda, orang lain bingung nih, mau kerja di mana mungkin ya. Kalau saya udah kerja, Pak, alhamdulillah gitu, Pak. Jadi saya udah punya pegangan. Ntar saya ingat ini alumni di Cianjur tuh yang ngelola media juga. Iya. Namanya Gia, Pak. Dulu namanya Gia. Ya, saya diajak sama Gia dulu. Saya diajak sama Gia, yuk mau nggak? Ini ada posisi di redaktur olahraga waktu itu di Cianjur Express. Ya udah mau beres ini kan kuliah kan, tinggal dikit lagi kuliah, tinggal skripsi doang. Daripada saya ngabisin waktu nggak jelas, mendingan saya berani coba tuh pengalaman di situ, ya kan. Akhirnya sambil skripsi, sambil kerja, dan alhamdulillah lulus gitu, Pak. Lulus juga gitu. Memang yang nggak lulus banyak, tapi saya mencoba untuk meluluskan diri dulu gitu, Pak, karena saya punya tanggung jawab sama orang tua. Dan akhirnya lolos. Dan akhirnya berhasil lulus gitu. Oke, sekarang kamu tiba-tiba ya broadcast ya, kan spesialisasinya. Nah, tiba-tiba sekarang di perusahaan Rambani dan ini lebih spesifik lagi kan busana brand fashion ya. Brand fashion. Gimana ceritanya? Sebenarnya gini, saya masuk Rambani itu tahun 2014, Pak, sebenarnya. Jadi saya udah mencoba untuk jadi liputan, sudah coba-coba kesana sini, udah majalah dari cetak, online, jadi wartawan ya, Pak ya, cetak, online, radio, jadi penyiar saya udah pernah.
udah gitu ke IO, event organizer pernah, semua pokoknya segala macam yang berkaitan dengan media dan entertainment saya coba ikutan, masuk ke situ. Bahkan saya sempat coba untuk ke TV nasional, waktu itu alhamdulillah lolos, cuma saya nggak ngambil. Karena saya gini, saya berpikir teman-teman yang udah lulus tuh, yang belum lulus itu mereka punya kekuatan luar biasa, bahkan udah jadi petinggi-petinggi di perusahaannya masing-masing. Nah, saya berpikir nih saya udah lulus nih, ijazah Stikom sakti nggak nih ya? Saya coba nih ya kan, Oh, ijazah mau nyoba rupanya. ngetes ilmu dong Pak, ya kan, ngetes ilmu nih, ijazah Stikom sakti nggak nih? Saya cobalah, waktu itu saya masih di media, saya cobalah masukin ke lamaran job fair saya ikutan, segala macam saya ikutan. Tapi akhirnya saya ngerasa loh, banyak nih tawaran sebenarnya Pak, cuma banyak yang nggak sesuai. Misalnya judulnya humas nih, iklan lowongan kerjanya humas. Ternyata pas interview ujung-ujungnya jadi sales. Karena dulu kan komunikasi itu paling dicari Pak ya. Sampai sekarang juga masih dicari. Nah akhirnya, wah saya masih tahan-tahan dulu nih. Jadi saya menentukan kerja di mana, gitu dengan modal ijazah Stikom. Akhirnya Sombong kamu. karena saya ingin menentukan hidup sendiri gitu Pak. Iya, Maksudnya iya, gini, iya. ini nggak kalau ibarat kata gini, kalau gua berhasil, yang bangga bukan gua juga, tapi alma mater gua juga bangga, istilahnya gitu Pak. Nah makanya akhirnya ya udahlah, saya nyobain nih ke TV nasional, waktu itu berhasil masuk, radio nasional masuk juga, ke media-media yang lain masuk juga. Wah, paten juga nih ijazah ya kan, dalam hati kan. Udah gitu akhirnya, tapi saya nggak mau nih di media karena teman-teman tuh udah di media. Terlalu Masa banyak saya ya di media. saya masih berpikir, masa saya harus nanti kalau ngumpul ngobrolin hal yang sama kan nggak seru. Awalnya gitu sih Pak. Akhirnya coba deh ngeberaniin diri masuk ke brand yang non media gitu, ke perusahaan yang non media. Saya coba. Nah, dipanggil sama Rabani di tahun 2014, mau nggak mengisi di bidang promosi waktu itu. Di bidang promosi saya coba mau dan akhirnya 2014 berawal dari staff, kerjaannya sama sih Pak, dan akhirnya sekarang saya di posisi sekarang gitu. Jadi segala macam promosi nasional memang alhamdulillah saya dengan tim yang handle gitu. Ya awalnya begitu sih Pak, coba-coba, tapi saya berani nih, saya yakin nih ijazah Stikom ini sebenarnya sakti. Cuma bagaimana pembawaan diri sebetulnya Pak. Iya nggak sih Pak? Bener nggak? Jadi kalau misalnya kita yakin nih, ijazah ini nggak akan sia-sia gitu. Kalau buat saya gitu. Jadi saya ingin membuktiin, selain saya ingin lingkungannya kita udah media nih. Cuma saya berpikir kalau kita nongkrong dengan teman yang sama di media, takutnya nggak ada cerita gitu Pak kan. Akhirnya saya coba pingin sesuatu yang beda. Alhamdulillah gitu Pak. Dari sekarang berniat awalnya batu lonjakan, sekarang udah jadi batu pondasi di Rabani. Begitu. Di perusahaan kamu berapa orang yang terlibat secara keseluruhan? Maksudnya total karyawan? Total karyawan sudah mencapai di angka 3.000 sih Pak sebenarnya. Total karyawan. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Berapa cabang? Ada 150-an cabang di Indonesia dengan hampir 6.700 reseller. Gitu. Kamu punya staff sekarang berapa orang? Staff saya ada sih Pak beberapa. Alhamdulillah. Ya itu saya nggak nganggapnya staff, tapi tim saya. Tim. Gitu. Tim. Ya alhamdulillah gitu Pak. Maksudnya memang dunia komunikasi yang saya pelajarin di kampus ini, di kampus Stikom, itu ngebentuk, pertama bukan hanya ilmunya Pak. Di Stikom ini yang luar biasanya yang saya dapetin adalah bukan hanya ilmunya. Kalau ilmu tempat kuliah lain punya Pak, tapi lingkungannya yang beda. Stikom punya lingkungan yang positif untuk kita ngembangin diri kalau pengen jadi sesuatu di bidang komunikasi. Ada yang pengen di media, Stikom wadahnya punya. Pengen jadi humas atau PR, Stikom wadahnya punya. Karena punya contoh dari senior-seniornya Pak. Itu yang mungkin kampus-kampus lain nggak punya. Jadi ditunjang sama fasilitas kampus, mata kuliah kampus, dan juga lingkungan sama senior-seniornya yang mereka nggak menutup diri gitu Pak. Kalau misalnya
adik-adiknya tuh butuh bantuan segala macam. Mereka dengan Senang hati, ya. bahkan udah mengajak Dan yuk bangga. yuk kuliahnya sambil kerja yuk Bantu gitu. gitu ya, junior-juniornya. Jadi memang apa? Ya ini yang nggak, kalau saya rasa kampus-kampus lain mungkin nggak punya, mungkin ya. Saya secara pribadi merasa seperti itu, dari lingkungan ada, dari fasilitas ada, dari teman-teman ada, dari senior-senior yang punya. Kita mau berkaca ke siapa nih? Kita mau berkaca ke siapa gitu. Dari dosen-dosen sendiri juga banyak gitu, Pak. Jadi sih itu sih saya ambil. Makanya alhamdulillah selama bekerja, walaupun bukan saya bekerja di bidang media, tapi saya masih berada di bidang komunikasi dan promosinya. Nah, itu yang saya coba terapkan, gimana ngebangun brand, gimana ya bikin cara promosi, apalagi sekarang digital marketing eranya seperti apa. Ya kan, kalau dulu mungkin medianya konvensional, kalau sekarang udah beralih ke zaman digital marketing dan segala macam. Nah, itu dari modal komunikasi sih Pak sebenarnya. Dari modal komunikasi saya pelajarin ke semuanya. Ini pengen tahu nih, ada tagline-nya Rabani. Iya. Profesornya Profesor Kerudung Indonesia. Itu gimana sampai bikin tagline kayak gitu? Itu sebenarnya tagline lama Pak. Tagline lama yang memang saya masuk aja udah pakai tagline itu sebenarnya. Sebelum masuk juga. Kalau sekarang tagline-nya adalah nggak pakai lama. Gitu, nggak pakai lama. Apa tuh? Jadi sebenarnya kalau boleh saya cerita, Profesor Kerudung Indonesia itu dulu itu di tahun 1994, kerudung itu masih dianggap sesuatu yang cukup aneh ya. Maksudnya orang pakai KTP asing lah ya. Asing gitu. Nah, ownernya Rabani itu dapat inspirasi ketika dia pulang dari umroh, ngelihat kok ada ya orang pakai kerudung tinggal slep gitu doang. Nah, akhirnya itu diaplikasikan ketika pulang ke Indonesia. Dan itu jadi best seller di mana-mana, banyak yang berminat pakai kerudung itu. Kerudung instan itu. Nah, ini bukan kata Rabani Pak yang bikin Profesor Kerudung Indonesia, tapi kata orang-orang zaman dulu. Ini nih profesor kerudung nih sebenarnya nih, profesor kerudung nih yang dia nyiptain sesuatu yang kerudung instan pertama kali yang ada di Indonesia nih, gitu. Jadi respon dari publik ya, terhadap perusahaan. Akhirnya perusahaan menangkap itu. Dan di akhirnya tagline. Nah, itu tagline itu yang membuat positioningnya si Rabani, bahwa Rabani nggak pakai lama. Profesor Kerudung Indonesia. Nah, seiring berkembangnya zaman, sebenarnya tagline itu masih ada, cuma memang udah nggak kita publish. Sekarang kita pakai nggak pakai lama, simple, praktis, multifungsi, nggak pakai lama. Karena itu pun kata orang-orang juga Pak, menurut survei. Jadi kenapa sih orang pakai Rabani ya? Cepet aja gitu, nggak pakai lama gitu. Simple nih, praktis nih gitu. Bisa semua kondisi nih, bisa semua situasi. Nggak pakai lama. Memang perusahaan-perusahaan yang lain yang sama sejenis ya dengan Rabani itu memang agak kurang praktis. Nggak juga kan? Nggak juga sih Pak, itu tergantung mereka. Cuma kan ini menangkap respon dari pasar, feedback dari customer seperti apa. Ternyata mereka, Rabani itu nggak pakai lama, Rabani itu simple, praktis, multifungsi. Oh ya udah, akhirnya itu kan kita jadikan tagline. Oke, sekarang tiap perusahaan tuh pasti punya pesaing-pesaing ya, iya kan? Iya Pak. Nah, bagaimana Rabani khususnya kamu menghadapi kompetisi atau kompetitor-kompetitor yang ada, dan pasar sekarang ini ya, pasar busana muslim itu, atau yang lebih umum lagi kan bukan hanya busana muslim aja kan, pakaian prianya juga kan ada kan gitu. Betul. Nah, itu lagi semakin tumbuh atau menurun. Misalnya zaman pandemi gitu. Apa tetap memang kalau busana muslimah nggak ada itu turun gitu ya? Iya. Alhamdulillah di zaman pandemi kemarin sebetulnya banyak tuh kan Pak ya, perusahaan-perusahaan multinasional yang di berita itu tutup, PHK karyawan, kolaps lah. Tapi di Rabani karyawannya alhamdulillah semuanya nggak ada yang mengalami PHK, semuanya masih bisa bekerja gitu. Dan perkembangan dengan kompetitor sebenarnya masing-masing punya keunggulan sih Pak, kalau saya lihat. Cuma memang yang paling pasti
di Rabani ini awareness harus tetap terjaga. Awarenessnya seperti apa supaya tetap jadi top of mind di masyarakat, tapi bukan hanya top of mind yang kalau top of mind doang kan takutnya cuma hanya diingat tapi nggak dibeli. Nah, kita gimana caranya top of mind tapi juga jadi best seller di bidangnya. Nah itulah yang akhirnya kita pelajarin mulai dari digital marketing konvensional zaman sekarang supaya itu bisa menguatkan ke konversi penjualan. Itu yang terus kita kita maintenance customer. Jadi sudah memanfaatkan digital marketing. Digital marketing ini kita manfaatkan bahkan di zaman pandemi itu alhamdulillah maksudnya penjualan memang agak drop, iya. Tapi kita masih cukup kuat, masih survive karena gitu banyak yang di saat dulu zamannya Zoom ya Pak ya, di rumah mereka kan tuh lebih senang yang simple. Nah akhirnya banyak lah simple praktis multifungsi, nggak pakai lama, pakai Rabani ya nggak pakai lama, mau Zoom set tinggal gitu akhirnya. Nah itu yang akhirnya nilai-nilai value itu yang bukan hanya top of mind di masyarakat tapi justru bisa meningkatkan konversi kita ke penjualan yang akhirnya kita tetap stabil. Persepsi publik bahwa Rabani itu ya produknya praktis dipakai. Nah kalau dari sudut harga gimana? Mahal atau sedang atau tergantung ngebandinginnya Pak ya. Tergantung. Iya, kalau misalnya berbicara mahal tergantung kita ngebandinginnya sama apa. Kalau kita ngebandingin dengan brand internasional, murah tentu. Mungkin murah, tapi kalau berbandingin dengan yang di Tanah Abang atau di Pasar Baru segala macam, itu mungkin agak berbeda. Ya, sebenarnya kalau harga tergantung bagaimana orangnya. Tergantung bagaimana orang memandangnya cuma ya rata-rata aja. Secara umum kita sih masih menengah ya Pak ya, masih menengah dan masih terjangkau lah intinya, masih cukup terjangkau dari harga, nggak mahal-mahal amat kok. Gitu. Dan tetap itu mau di segmen itu. Iya, mainnya tidak akan dinaikkan ke lebih atas misalnya. Ada, itu kita punya ada sub brandnya tetap ada ke sana. Jadi yang ibaratnya pusat diperkuat cabang diperbanyak gitu Pak. Tetap ada segmentasi untuk customer kita mau yang mana. Tapi memang core segmentasi customer kita memang kuatnya di sini. Nah, tapi bagaimana yang ses A atau yang ses C atau yang sesnya lainnya itu tetap masuk ke pikiran mereka supaya kita tetap ada di otak mereka. Ya tetap kita buat produknya tapi memang persentasenya berbeda gitu Pak. Jadi kita tetap masuk ke semua kalangan, baik yang selebritis sampai yang masyarakat biasa gitu. Positioning juga sih Pak sebenarnya. Ada hal yang ingin disampaikan misalnya dari pengalaman kamu di kemahasiswaan. Kalau di kemahasiswaan, wah ini mah banyak ya Pak ya, nggak cukup sejam kayaknya. Oh gitu ya. Intinya aja. Selama di Stikom ini buat saya kampus yang luar biasa Pak. Bukan saya karena di depan kamera ya, tapi memang ini yang saya rasain. Saya banyak belajar langsung sama Pak Dedi, sama Pak Jaki, sama Pak Apri dan segala macam dosen-dosen yang ada di sini. Bahkan sama Pak Dedi, saya memberanikan diri untuk dosen pembimbing saya skripsi Pak Dedi ya kan. Karena saya ingin men-challenge nih. Kalau yang lain ngambil dosen-dosennya, kenapa? Ini susah nih. Kenapa gue nggak ngambil ketua yayasan ya kan? Saya men-challenge diri saya dong Pak. Akhirnya saya melakukan pendekatan ke Pak Dedi melalui pembuatan tugas PMAFI ya kan. Nah akhirnya saya dapat nomor kontak Pak Dedi, saya beraniin diri Pak mau nggak jadi dosen pembimbing saya. Nah itu sesuatu yang mungkin orang lain mungkin belum kepikiran kali Pak waktu itu. Kalau saya sudah kepikiran. Nah akhirnya yaudahlah. Ini Pak Dedi memang waktu itu kan tantangannya adalah Pak Dedi jarang di Bandung ya kan. Susah segala macam. Nah ini saya pikir kalau saya nggak berhasil lolos dari tantangan ini, gimana nanti saya setelah lulus? Oke. Gitu. Jadi intinya tantangan
ya, Ya. kemauan, Kemauan, betul, kan, Pak. kerja keras. Kerja keras, kerja cerdas juga gitu. Pak. Kerja Kita kudu bisa cerdas. ngelihat peluang nih, yang nggak banyak diambil orang apa nih, gitu. Rata-rata kan mungkin yang mau skripsi ya, kita ngambil yang dosennya gampang, dosennya santai, ada bisa segala macam. Pengennya begitu, pengen cepat selesai. Kalau saya ngelihat dulu nih siapa dosen pembimbing yang bisa ngebimbing saya ke depannya, karena nanti ujian ini ngebawa kita mau beres kemana kan Pak? Ngebawa kita kemana? Saya pikir waktu itu bukan saya muji-muji Pak Dedi, saya ingin menantang Pak Dedi aja nih sekalian gitu kan. Baru dosen keduanya siapa? Gitu. Itu kalau dari men-challenge diri saya sih Pak waktu itu. Dan di kampus ini sebenarnya ya kita dapat sebenarnya mau dapetin apa juga bisa Pak gitu. Dulu tergantung kitanya gitu. Orang-orang dulu mungkin belum kepikiran untuk radio digital. Stikom itu udah punya radio digital dulu Pak. Ya kan di zaman saya udah berpikir digital lebih dulu. ComTV belum berpikir digital, dulu udah berusaha untuk digital. Dan alhamdulillah dulu saya di kampus itu kan ambil UKM-nya di Stikom itu Bidik sama ComTV. Di Bidik waktu itu saya coba jadi anggota, tapi di ComTV alhamdulillah saya pernah jadi ketua. Dan saya ketua angkatan juga Pak, ketua angkatan 2008 gitu. Jadi di ComTV ini, waktu itu ComTV zaman saya memang belum punya ADART nih Pak. Akhirnya saya ngobrol sama teman-teman senior yang ngebentuk munculin nama ComTV, saya hubungin. Ya akhirnya di zaman saya alhamdulillah ADART-nya ComTV ada gitu. Saya belajar banyak di ComTV. Di Bidik juga apalagi. Bidik fotografi dan UKM juga UKM juga sangat ngebantu sih Pak. Di sini kan banyak ya, ada Raimuna, ya kan ada segala macam. Nah ini yang saya rasa kalau teman-teman cuma kuliah pulang ya ini nggak dapat banyak, nggak dapat ini ilmunya. Gitu. Saya bukan orang yang belajar dari buku terus, saya belajar dari lingkungan juga, dari praktek juga. Itu sih Pak. Makanya jangan malu-malu deh teman-teman. Iya. Itulah bincang-bincang kita dengan Wahid Arbi Sasmito. Sampai jumpa di waktu yang akan datang.